Sejak 1 tahun yang lalu. Sejak 1 tahun yang lalu. Iya. Pada saat tanggal 8 Juli, saudara tahu peristiwa ada penembakan ini dari siapa? Dari telepon Pak FS. Dari telepon saudara Ferdi Sambo. Pada saat saudara dihubungin, saudara tiba di lokasi tempat kejadian perkara jam berapa? Saya dihubungi jam 5.18. 5.18. Sampai ke lokasi kurang lebih jam 5.55. Karena 5.55. Karena sesaat itu ada azan. Oh, sesaat itu ada adzan ya? Ya. Baik. Saat saudara pertama tiba di Duren 3, siapa yang saudara temui? Saya tiba di Duren 3, itu ketemu Pak FS di Carport. Di Carport, oke. Silakan cerita. Saya ketemu Pak FS di Carport. Selanjutnya beliau menghampiri saya, "Bang, ini ada kejadian tembak-menembak anggota, di dalamnya ada korban." Oke. Selanjutnya sambil berjalan, waktu itu saya sama Pak Susanto. Kemudian? Bersamaan dengan itu juga, ada yang keluar sambil nelpon. Ternyata itu setelah beberapa waktu, beliau adalah Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Berpapasan ya? Berpapasan. Ya. Berpapasan. Kemudian saudara masuk ke dalam? Saya masuk ke dalam. Setelah saya masuk ke dalam, sesuai dengan tugas saya, karena ini kejadian ataupun kasus yang melibatkan anggota Polri, saya melihat di seputar TKP. Di TKP itu yang saya lihat ada seorang di depan gudang ada jenazah telungkup dengan tangan di sebelah kiri, di atasnya ada senjata api, dan beberapa saya lihat ada sisa selongsong ya yang bertebaran. Namun beberapa saat setelah itu datanglah unit dari olah TKP dari Polres Jakarta Selatan. Jadi kami datang itu kurang lebih selisih antara 3 sampai 5 menit. 3 sampai 4 menit tidak lama kemudian datanglah dari Polres Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan. Ya. Kemudian mereka melakukan olah TKP. Selanjutnya saya tanya, "Ini dari mana?" "Dari Polres Jakarta Selatan." Selanjutnya saya sampaikan waktu itu kepada Samuel yang ada itu, berikut beberapa anggota, silakan kalian melaksanakan olah TKP. Oke. Ya, selanjutnya silakan ini dipasang polis lain. Selanjutnya Polres Jakarta Selatan itu melaksanakan olah TKP. Ya. Selanjutnya sesuai dengan tugas saya di Propos itu ada pengamanan kegiatan, pam baket, pam personil, pam pers. Jadi saya mencari baket. Kenapa saya mencari baket? Karena kalau ada kejadian-kejadian yang sifatnya menonjol terkait dengan anggota, saya biasa ditanya oleh pimpinan. Sehingga saya mencari bahan keterangan. Proses olah TKP itu berjalan. Setelah saya lihat, loh ini senjatanya kok satu. Yang satunya mana? Ternyata saat itu Richard, itu senjatanya masih di pinggang. Masih di pinggang, ada Pak Santo juga. Richard ini menyerahkan senjatanya. Cat, itu senjata masih di pinggang, diserahkan di atas meja, ya, diperiksa oleh Pak Santo, kartu senjata api, ya. Selanjutnya juga kalau nggak salah ada KTP saat itu. Selanjutnya sama Pak Santo itu dihitung kalau nggak salah masalah peluru dan lain-lain di situ. Bentar. Ya. Saat saudara masuk tidak lama kemudian kan tadi saudara jelaskan bahwa anggota dari Satreskrim Jakarta Selatan datang. Ya. Saudara melihat ada terdakwa Eliezer di situ, Richard? Dia ada. Saudara melihat ada terdakwa Ricky? Ada.
Saudara melihat ada terdakwa Kuat di situ? Ada. Ada. Mereka sedang apa pada saat itu? Jadi yang pertama yang saya tangani ini Richard. Richard. Ya, Richard saat dia menyerahkan senjata itu, saya tanya, ini ada kejadian apa? Ya kan? Beliau bercerita lah waktu itu, saya sedang di atas bersama Kuat. Selanjutnya saya tanya lagi, ada Kuat, kalau nanti Kuat berikutnya. Saya di atas bersama Kuat, selanjutnya mendengar suara. Itu penjelasan siapa? Richard. Richard. Ya. Ada suara teriakan, saya turun, ada saudara Joshua di depan kamar. Beliau bertanya, ada apa bang? Langsung dibalas dengan tembakan, sehingga terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan almarhum Joshua meninggal dunia. Itu yang saya lakukan kepada Richard. Selanjutnya saya Kuat waktu itu ada di Carport, bukan di Carport, di dapur, di samping. Mungkin dengan situasi yang saat itu masih mencekam, masih bingung, saya tanya, Kuat kamu ada di mana? Beliau bilang ada di atas, ya kan? Saya ada di atas. Ngapain? Kalau nggak salah beliau waktu itu bilang, saya mau menutup pintu, ya kan? Saat terjadi ledakan, kamu kemana? Saya takut, saya tiarap. Itu jawaban dia saat itu. Saya takut, saya tiarap. Saya tiarap. Kemudian? Selanjutnya ada Ricky, ya kan? Ricky saat itu, tapi ini beda, nggak langsung bersamaan. Tidak langsung bersamaan. Tidak langsung bersamaan, ya kan? Ricky, kamu ada di mana Ricky? Waktu itu saya ada di Carport. Saya ada di Carport. Ada suara tembakan, saya masuk, tapi dia nggak bilang dia masuk. Dia hanya duduk, tiarap, melihat ke arah dalam. Terjadi tembak-menembak. Dari 3 itu, saya cari bucket lain, ya. Ternyata ada Ibu PC katanya di saat kejadian. Saya tanya, Ibu PC-nya di mana? Sudah dibawa ke Saguling. Dengan yang saya dapat itu, saya harus tahu informasi yang seutuhnya. Sehingga saya sama Pak Santo, ayo kita ke Saguling untuk memastikan kejadiannya ini sebenarnya bagaimana. Saya datang ke Saguling. Tunggu sebentar. Pada saat tadi saudara bertanya kepada Richard, kepada Ricky, ya, kepada Kuat. Ya. Jawaban mereka spontan atau berhenti dulu? Ya, mungkin saat itu bingung. Mereka menjawab ya sepotong, jawab lagi. Jadi memang situasi saat itu kelihatan wajah-wajahnya itu sedang bingung, stres. Pada persidangan yang lalu hari Senin, saudara Ricky maupun saudara Kuat menyatakan tidak pernah ditanya oleh anggota Provos dan tidak tahu. Yang ditanya hanya Richard. Waktu itu ada Pak Santo. Kalau nggak salah itu ada Kasat Reskrim juga di situ. Artinya pada waktu saudara kan bertanya langsung ya kepada saudara. Iya. Saudara bertanya langsung pada mereka dan mereka menjawab seperti itu.